masih barengan sama aku Dina Ciprut. Welcome to my channel. Kasian banget ya, nggak ada libur, jadi nggak bisa buat konten di luar. Akhirnya ya udah aku bikin konten di dalam rumah aja. Wes pokoknya yang penting temu kangen sama teman-teman subscriber, sama teman fans aku. Gaya rende fans. Dan kali ini aku bakalan bahas tentang pengalaman aku selama bekerja di Hong Kong 2 tahun lebih ya. Di kontrak yang pertama dan kedua, di kontrak pertama udah selesai, kontrak kedua lagi jalan 3 bulan. Ya Allah, rasanya gengs, kesel, pegel, mangkel, jengkel, bosen, semua campur aduk jadi satu karena nggak ada libur. Kapan aku mau libur? Nih ya Allah, ini benar-benar corona ya, benar-benar menghentikan semua akses yang ada di unek-unek dan pikiran aku. Aku pengen ngopok ya, aku bingung. Banyak banget sebenarnya yang harus saya kerjakan di luar sana, tapi berhubung saya di lockdown, jadi ya udah. Ya wes ngomong ya. Oke. Aku bakalan sharing tentang pengalaman aku selama bekerja di Hong Kong. Jadi aku udah punya list, udah punya beberapa tulisan gitu, beberapa list yang bakalan aku bahas di sini. Yang pertama perbedaan majikan yang lama dan majikan yang sekarang. Perbedaannya adalah yang pertama tempat tinggal. Dulu aku tinggal di Tuen Mun, sekarang aku tinggal di Yuan Chai. Terus tentang lebar atau luas rumah majikan yang lama dan majikan yang baru. Majikan yang lama luasnya 800 square. Kalau yang sekarang paling cuma 500 square atau 400 square, kecil yang sekarang. Barangnya nggak terlalu banyak. Kalau yang dulu barangnya banyak, kecil itu disuruh ngelap semua. Nggak disuruh sih sebenarnya, aku sendiri yang punya inisiatif untuk ngelap karena aku pikir ya udah kita kerja di situ maksimal aja gitu kan. Jadi dilap semua. Terus habis itu apa lagi ya? Majikan lama, majikan baru, ukuran rumah udah. Jobnya dulu setiap pagi 2 hari sekali aku harus cuci mobil yang berada di luar ruangan. Jadi kalau pagi bangun tidur, godok banyu, rebus air dulu, ntar bangun tidur jam 6, rebus air segala macam sampai setengah 7 keluar, nyuci mobil sampai jam 7, ke pontal gengs, di ngelap tok, cuman ngelap doang sampai setengah 7, sampai jam 7 naik lagi masuk rumah masak, buat sarapan nona ya. Habis itu nona berangkat jam 8 ya, wes gawean ublek kutek, wes pokoknya nona kamar mandi, nona sing ngelap wes pokoknya kabeh ya. Terus yang sekarang jobnya nggak ada cuci mobil, rumah lebih kecil, tapi esok harus awan kita tetap kerja terus, maksudnya dilap semua gitu karena aku ngerjain 2 rumah sebenarnya kalau di sini. Dulu ada masak enggak? Masak kadang-kadang aja. Kalau sekarang tiap hari harus masak. Kalau dulu yang masak mbah, nenek. Kalau sekarang aku yang masak karena dulu kan cuma bantu-bantu aja. Kalau sekarang full, jadi semua pekerjaan aku yang kerjain. Kalau dulu masak enggak, paling cuma racik-racik aja. Dulu ada yang sekarang tiap hari masak. Ini kudu napa to janjane ya. Terus habis itu ke pasar ada nggak dulu? Ke pasar dulu iya, tiap hari ke pasar. Meskipun di lockdown dulu, tapi tiap hari tetap ke pasar. Kalau sekarang nggak pernah ke pasar. Aku nggak ada belanja, jadi yang belanja kakek. Dulu jobnya itu ya, jaga nenek, cuci mobil, tapi nggak ada masak, belanja. Kalau sekarang nggak ada mobil, jaga kakek, masak tiap hari, nggak ada belanja gitu. Terus fasilitas, ini yang paling aku suka, fasilitas yang diberikan oleh majikan kepada pembantunya yang berada di Hong Kong. Tentang kamar dulu aku nggak punya kamar sana ya. Jadi tidurnya di mana Mbak Din? Tidurnya di ruang tengah depan televisi. Jadi kalau udah jam 10:30 itu aku noto-noto kamar, noto-noto tempat tidur. Jadi sofa itu nanti dipasang
korden kalau mau tidur ya, pasang korden, digelari kasur, kasih selimut, kasih bantal. Ntar kalau bangun jam 6 bangun, beresin lagi tuh kordennya, diambil ya, dilipet, ditaruh di bawah sofa, kan ada lacinya tuh ya kan. Kalau dulu nggak punya kamar, mau ngapa-ngapain bingung, anaknya udah dapur Eca, ya Allah ya. Pasti teman-teman di sini yang nggak punya kamar juga ngerasain hal yang sama seperti aku, bingung nek keselim ya leren nanti gitu kan, udah malam, semua pekerjaan udah selesai, mandi udah, nunggu sih sampai jam 10:30 waktunya tidur, baru kita bisa duduk, bisa rebahan ya. Kalau sekarang punya kamar, punya, ini aku lagi ada di kamar aku. Jadi kalau sekarang ada kamar, tidurnya yos pokoknya nek gaweane wis rampung, mandi, habis mandi masuk kamar nggak apa-apa, mau nemenin kakek nonton TV juga nggak apa-apa gitu. Kalau sekarang ya, kalau dulu nggak ada kamar, jadi ribetnya itu kalau bangun tidur kita harus beresin semua, harus masukin ke laci gitu. Kemudian laci tarian gini atau seloran gini, enggak, itu busanya yang di sofa itu diangkat, terus ada tutup tutup lacinya itu diangkat di KB. Ribet pokoknya dulu itu, makanya aku pindah golek tempat yang ada kamarnya biar bisa sholat. Dulu nggak bisa sholat, susah kalau sholat mah ya. Kamar udah, dulu nggak punya kamar, sekarang punya kamar. Dan kamarku yang sekarang adalah ini lebih besar ukurannya dibanding sama ukuran kamarnya kakek. Ki kuduknya apa tuh janjian iki he. Terus yang kedua tentang makan dan minum, fasilitas perut ya. Pasukan takut lapar, aku nggak pasukan takut lapar, pasukan takut haus. Kalau dulu makanan terjamin untuk masalah makanan pokok, dalam artian nasi sama lauk pauknya tuh terjaminnya. Mbahku nek ngasih aku makan lauk iku sampai sisa-sisa turah-turah, sampai blenger. Kadang-kadang aku nggak makan nasi, emang nggak makan nasi aku ya dulu ya, jarang makan nasi, paling makan nasi juga cuman dikit, makan lauknya aja udah kenyang banget. Dulu nasinya tuh bruk gitu. Mbah kalau abis masak itu yang diambilin pertama aku, nyonggo kue gitu, yang pelesik gitu katanya. Wah hoto aku, akeh men mbah, prapopo katanya gitu. Jadi yang diambilin dulu tuh di piring-piring gitu. Ada 4 macam masakan atau lauk, bayangno, blenger sampai lemu aku nengkono. Ya, tapi untuk masalah buah, gula, teh, kopi, susu, selai, apa segala macam beli sendiri. Tapi kalau di sini enggak. Untuk masalah, ya Allah ya Rabbi, ketok dodoku. Untuk masalah makanan pokok terjamin, tapi kalau di sini lauknya ngirit. Terus kalau siang itu makannya mie, makaroni, sayur, daging kayak gitu. Kalau dulu tiap hari makan ikan, dulu ya di tempat yang dulu. Kalau sekarang enggak, daging, bakso kayak gitu-gitu kalau sekarang. Terus masalah gula, kopi, teh, susu, sambel itu dikasih sama majikan. Aku kemarin beli gula $10, dilakoni, uangnya dibalikin ke aku. Nyo duitmu tak balik kayak gue tuku gula. Nggak usah tuku gula nih katanya gitu. Nggak usah beli gula lagi. Besok lagi kalau gulanya habis, kopinya habis, tehmu habis, bilang jangan beli sendiri katanya gitu. Ya Allah, alhamdulillah duitku tuh. Itu ya untuk masalah makanan. Kemudian untuk fasilitas mandi, alhamdulillah di sini juga semua fasilitas mandi disediakan oleh majikan, dari handuk, sikat gigi, pasta gigi, sabun cuci, sabun mandi, sampo, itu disediakan sama majikan. Kalau yang dulu enggak, beli sendiri juga. Kabeh tuku dhewe ya. Habis itu apa ya? Dulu tuh aku kan nanya ke nenek, "Nek, aku mandinya pakai sabun apa?"
nenekku bilang, itu tanya nonamu. Pas aku tanya nona, aku mandi pakai sabun apa? Dia jawabnya, loh kamu beli sendiri loh. Oh, tak jawab gitu. Untung aku nggak sabun cah teko omah, teko Indonesia. Untung nggak sabun, masih ada sabun. Terus mbakku bilang, wedan katanya gitu. Terus besoknya lagi aku bilang, Mbah, mau ke pasar. Kenapa? Aku mau beli sabun cuci. Rasa tuku, nganggo kae. Mbahku. Kalau mbahku baik, kalau nonaku ya Allah, amit-amit coba baik. Bisa-bisa jalan itu. Itu ya kamar mandi semua udah. Terus akses ke tempat lain. Dalam artian akses ke tempat lain ini ke pasar, ke supermarket, terus ke halte, ke stasiun. Kalau yang dulu lebih gampang, turun dari rumah itu udah ada welcome atau supermarket ya, supermarket kecil gitu. Kalau sekarang jauh, mau kemana-mana jauh, ke pasar jauh, ke terminal jauh, ke halte jauh, ke stasiun jauh, nggak ada libur juga. Libur meneh. Kalau dulu turun dari itu udah ada stasiun kecil, udah ada halte deket sama pusat kota, deket sama pasar, jalan kaki 5 menit nyampe pasar gitu ya. Kalau sekarang semua jauh, tapi ya sudahlah. Disyukurin aja ya. Mungkin teman-teman yang berada di Hong Kong yang nasibnya kurang beruntung ya, berdoa saja, mudah-mudahan majikan tetap baik. Yang penting majikan nggak main tangan, nggak main pukul, wes cerewet ya wes ben rungokno wae, toko kuping tengen tokno toko kuping kiwa, rasah digagas, jangan diambil hati, karena nanti kalau diambil hati kita bisa depresi, bisa stres ya. Jadi jangan diambil hati. Untuk teman-teman yang punya majikan baik ya, ojo ngelunjak gitu ya. Kita tetap adab asor, karena budaya kita, budaya Indonesia, tetap menghormati orang lain, tetap adab asor, sopan santun, jaga sopan santun, jaga diri sendiri, jaga kesehatan, karena di sini lagi marak Omikron ya. Ya udah, cukup itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan cerita aku, ocehan aku dari tadi ya. Bukan ada maksud pamer atau apa, enggak, cuman biar tahu aja teman-teman yang ada di Indonesia, biar tahu aja oh kerjaannya di Hong Kong, gambaran secara globalnya seperti itu gitu. Oh ya, bajunya kok kui atau Mbak Din? Iya, aku kalau di rumah pakainya baju ini, orang tahu nganggunya iki terus gitu. Mbah Ringgo, curingke, Mbah Ringgo, kumbah garing tinggo, curingke, cuci kering pakai. Ya sanane mek klambine kuwi wae. Lah mek kudunge kok koyo kuwi wae, Mbak. Iya, kudungku ya mek iki anane. Karena aku punya baju banyak di paketan, titip nang paketan. Niki kudung kok yo angel men. Itu karena nggak ada libur, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa diambil, jadi kayak kena denda. Boh, nggak ngerti. Yaudah, gitu aja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, atas kesediaan teman-teman untuk nonton video aku dari awal sampai akhir. Terima kasih buat teman-teman yang baru hadir, yang baru nemuin channel aku. Please di like ya, habis itu di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, biar teman-teman selalu dapat notifikasi tiap kali aku upload video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.